Halo gengs, pernah kebayang gak sih hidup jadi bangsawan di zaman dulu itu pasti enak banget. Serba mewah, tinggal di kastil, pakai gaun-gaun mahal, duduk di singgasana dan punya pelayan di mana-mana. Tapi jangan salah. Di balik kemewahan itu, ternyata gaya hidup para bangsawan Inggris zaman dulu jorok banget. Saking joroknya, kamu bisa mual sendiri kalau tahu faktanya. Yuk kita bahas fakta-fakta menggelikan sekaligus menjijikan dari gaya hidup bangsawan Inggris zaman dulu yang bau jigong dan penuh di mana-mana. Jadi gini, gaun bangsawan Inggris dulu tuh bukan main ribetnya. Lapisan berlapis-lapis, ikatan kencang, korsetnya kek dada. Pokoknya kalau dipakai kayak mau perang sama baju sendiri. Dan karena terlalu ribet buat buka-buka baju, mereka malas ke toilet. Solusinya? Ya udah, sembarangan aja. Serius, mereka bisa buang hajat di kamar pakai chamber pot alias guci tempat Dan lebih sadisnya lagi, itu nya nggak dibuang langsung. Bisa berhari-hari ngendon di situ nungguin pelayan bersihin. Kebayang dong baunya kayak gimana? Satu ruangan itu pasti aroma surga. Lanjut nih. Ratu Elizabeth salah satu tokoh paling ikonik di sejarah Inggris itu katanya cantik dan anggun. Tapi ternyata dia juga korban standar kecantikan zaman dulu. Waktu muda, si ratu kena cacar, bekas ganggu penampilan. Karena nggak ada skincare apalagi laser treatment kayak sekarang. Dia pakai krim merkuri. Yap, merkuri zat beracun yang sekarang aja dilarang. Tujuannya biar muka kelihatan mulus dan kinclong. Tapi efek sampingnya serem. Dan gara-gara itu juga katanya si ratu ini nafasnya bau sepiteng. Bukan cuma karena krim racun tadi, tapi juga karena dia doyan banget makan manis-manis, terutama gula. Naasnya, dia nggak pernah sikat gigi. Zaman dulu, sikat gigi itu kayak mitos. Orang-orang percaya kalau terlalu sering sikat gigi atau mandi malah bikin sakit. Jadi mending nggak usah. Si Ratu Elizabeth giginya sampai hitam gosong karena kebanyakan gula dan nggak pernah dibersihin. Tapi orang-orang malah nganggep itu simbol status. Lah, ironis banget ya. Gigi bau dan hitam kok malah jadi tren. Mandi, halah, lebih langka lagi. Sekali mandi, seminggu aja udah dianggap mewah. Jadi jangan heran kalau aroma tubuh mereka kayak campuran keringat, parfum, dan dosa-dosa masa lalu. Pernah bertanya-tanya, kenapa high heels bisa setinggi itu? Ternyata dulunya bukan buat gaya, gengs. High heels awalnya diciptakan buat menghindari Serius, jalanan kota Eropa dulu itu penuh kotoran baik dari hewan maupun manusia. Karena toilet umum masih mimpi, orang-orang suka buang air sembarangan. Jadi solusinya adalah pakai alas kaki tinggi supaya nggak keinjek di jalanan. Yap, high heels bukan simbol fashion, tapi simbol survival dari tai. Barulah di pertengahan abad, pedagang dari Timur Tengah, khususnya dari dunia Islam, datang ke Eropa, bawa barang dagangan dan budaya bersih-bersih. Mereka ngenalin konsep mandi 2 kali sehari, wudhu, bersuci, dan hidup bersih ke orang Eropa. Mulai deh Eropa pelan-pelan kenal air sabun, kamar mandi, dan sikat gigi. Bayangin betapa bersyukurnya orang Inggris saat itu bisa mandi tanpa takut mati. Jadi gimana? Di balik kemewahan istana dan gelar ningrat, tersimpan bau busuk, tumpukan dan skincare penuh racun. Untunglah kita hidup di zaman sekarang yang bisa sikat gigi, mandi, pakai deodoran, dan bisa buang hajat dengan damai. Kalau kalian suka fakta-fakta kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena masih banyak misteri dan sejarah absurd lainnya yang bakal kita bongkar di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, gengs.